Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume kelima chapter ke-16. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertarungan Olgan dan kawan-kawan melawan Belphegor. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Olgan melepaskan sihir 6 elemen, akhirnya muncullah sesosok wanita iblis yang menyemburkan api yang sangat besar. Dan api itu langsung mengarah ke arah Belphegor. Dan setelah api itu mencapai Belphegor, ledakan yang sangat besar pun akhirnya terjadi. Dan karena serangan itu, Belphegor pun langsung terbakar dan mulai berteriak kesakitan. Dan setelah api itu menghilang, ternyata di sana ada Belphegor yang masih berdiri, tetapi dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Bahkan armor emas yang dia gunakan telah rusak. Dan tidak lama setelah itu, Belphegor pun langsung jatuh dan tergeletak di atas tanah. Lalu Ming yang melihat hal itu, dia pun bilang kepada Olgan bahwa akhirnya semuanya telah selesai. Tetapi Olgan lalu meminta maaf kepada Ming karena dia sudah menggunakan semua kristal yang telah mereka kumpulkan. Dan harusnya jika kristal itu mereka jual, maka mereka akan mendapatkan banyak uang dan bisa membeli rumah yang besar. Tetapi Ming lalu bilang kepada Olgan bahwa hal itu bukanlah masalah, karena mereka adalah seorang petualang dan mereka pasti akan hidup tenang saat mereka sudah pensiun. Dan Ming juga bilang kepada Olgan bahwa Olgan saat ini harus memulihkan tubuhnya terlebih dahulu, karena Olgan telah kehilangan banyak sekali MP untuk menggunakan serangan itu. Dan di sini sebenarnya Ming sangat ingin sekali menggunakan sihir suci miliknya untuk memulihkan MP dari Olgan. Tetapi sayangnya Olgan adalah seorang iblis, jadi sihir suci akan sangat menyakitkan bagi Olgan. Tetapi tiba-tiba Monkey Magic pun langsung memberikan Olgan 2 pil pemulihan MP dan menyuruh Olgan dan Ming untuk meminumnya agar mereka dapat pulih kembali. Dan Monkey Magic memberitahu mereka berdua bahwa obat itu disebut dengan obat pop, dan obat itu dibuat oleh klannya sendiri. Lalu setelah itu, Olgan dan juga Ming langsung meminum obat itu. Tetapi setelah mereka minum obat itu, ternyata Ming langsung berteriak karena obat itu ternyata sangat pahit. Sedangkan Olgan tidak menunjukkan reaksi apapun, karena Olgan telah kehilangan indera perasanya. Dan saat mereka semua sudah pulih, tiba-tiba saja Belphegor bangkit kembali. Dan hal itu membuat Olgan dan juga yang lainnya menjadi sangat terguncang. Dan setelah Belphegor bangkit kembali, dia pun langsung bertepuk tangan. Dan dia bilang kepada Olgan bahwa dia hanyalah berpura-pura untuk kalah, agar Olgan merasa senang. Dan menurutnya, dia bukanlah aktor yang buruk. Dan setelah itu, semua tubuh dan juga armor dari Belphegor kembali seperti semula. Bahkan semua luka-luka dari Belphegor langsung sembuh seketika. Olgan yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena dia tidak percaya jika ternyata ayahnya sangat kuat. Bahkan senjata rahasia yang sudah dia siapkan tidak bisa membunuh ayahnya. Lalu Belphegor memberitahu Olgan bahwa sebenarnya armor emas yang dia pakai ini adalah armor khusus yang bisa membatalkan semua jenis sihir sampai ke sihir tingkat 5. Dan serangan sihir 6 elemen dari Olgan tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan armor ini juga memiliki ketahanan terhadap semua jenis serangan fisik. Sehingga serangan fisik yang telah diberikan oleh para beastmen sebelumnya tidak memberikan dampak sama sekali. Dan semua orang yang mendengar hal ini, mereka pun menjadi sangat terguncang dan juga putus asa. Karena situasi saat ini tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Lalu Belphegor dengan sombong mulai menginjak-injak mayat para Beastmen yang sudah mati di hadapannya. Dan itu membuat Monkey Magic sangat marah. Dan Monkey Magic dengan dingin bilang kepada Belphegor bahwa dia akan segera membunuh Belphegor. Tetapi Belphegor dengan santai lalu bilang kepada Monkey Magic bahwa jika Monkey Magic mampu menyerangnya, maka dia tidak keberatan untuk menerima serangan itu. Tetapi sayangnya dia sangat yakin jika serangan dari tongkat kebanggaan milik Monkey Magic hanya akan terasa seperti gigitan semut dan tidak akan berarti apapun. Dan Belphegor juga dengan sombong bilang kepada mereka semua bahwa dia memberikan mereka sebuah petunjuk untuk dapat menembus armor miliknya. Dan satu-satunya cara adalah meminta Raja Iblis terdahulu, yaitu Greol, untuk menyerangnya menggunakan sihir tingkat 6 ke atas, maka armornya pasti akan hancur. Tetapi sayangnya, Greol saat ini sudah dibunuh oleh para malaikat. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menembus armor emas miliknya, karena armor emas miliknya ini hanya bisa dihancurkan menggunakan sihir tingkat 6 ke atas. Tetapi Ming di sini tidak mau menyerah, dan Ming pun langsung menyerang Belphegor dengan serangan terkuatnya. Tetapi sayangnya serangan itu tidak berhasil. Dan dengan cepat, Belphegor pun langsung mencengkram kepala dari Ming dan membanting Ming ke atas tanah. Dan itu membuat Ming langsung tergeletak. Lalu setelah itu, Belphegor pun langsung mencengkram kaki dari Olgan dan mulai menariknya untuk dibawa ke suatu tempat untuk disiksa. Sedangkan Olgan yang menyadari hal itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Karena Olgan tahu bahwa ayahnya sangatlah kejam. Dan dengan keputusasaan, Olgan pun terus memohon kepada ayahnya untuk melepaskannya. Bahkan Olgan juga terus menangis karena ketakutan. Dan saat dia merasa sangat putus asa, dia pun dengan spontan langsung memanggil nama Hakuto, karena dia berharap jika Hakuto akan datang menolongnya. Sedangkan Belphegor yang melihat Olgan terus menangis, dia pun langsung tertawa terbahak-bahak. Dan Belphegor bilang kepada Olgan bahwa tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Dan hal ini membuat Olgan sangat putus asa. Sedangkan Ming yang sudah tidak berdaya, dia pun mulai merangkak dan mencoba untuk menolong Olgan. Tetapi sayangnya bahkan untuk bangun saja, Ming sudah tidak memiliki kekuatan. Bahkan saat Ming melihat Monkey Magic dan juga Beldibel, ternyata mereka berdua sudah tergeletak di atas tanah. Dan Ming tidak yakin apakah mereka berdua masih hidup atau sudah mati. Dan Ming merasakan jika dirinya saat ini sudah hampir mati. Bahkan saat ini hanya dialah yang masih sadar. Di sisi lainnya, di lantai bawah kastil Belphegor, atau lebih tepatnya di ruangan harta milik Belphegor, saat ini salah satu dari iblis tingkat tinggi, yaitu Kel, dia sedang menjarah harta karun milik Belphegor. Dan Kel ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk mengambil banyak harta dari Belphegor, seperti harta, artefak, dan juga benda-benda sihir lainnya. Dan di dalam hatinya Kel pun bergumam bahwa dia akan mengambil barang-barang ini dari Belphegor. Dan dia yakin jika Belphegor tidak akan marah, karena Belphegor saat ini sedang asik bermain dengan mainannya. Dan yang dimaksud mainan oleh Kel adalah Olgan. Tetapi saat Kel selesai mengambil beberapa barang dan ingin segera kabur, dia pun lalu dipergoki oleh seseorang. Dan Kel yang menyadari jika dia sudah ketahuan, dia pun lalu bilang kepada penjaga itu bahwa dia hanya akan meminjam barang-barang ini dan dia akan segera mengembalikannya. Tetapi saat Kel berbalik dan melihat ke arah penjaga itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata orang itu bukanlah penjaga, tapi seorang manusia. Dan ternyata orang itu adalah Akane. Dan di cerita sebelumnya, Akane bilang kepada Olgan dan juga Ming jika dia akan mulai menyerang terlebih dahulu dan akan mulai menjarah harta karun milik Belphegor. Lalu Akane bilang kepada Kel bahwa semua harta karun itu adalah miliknya, dan Kel harus segera menyerahkan semua barang itu kepadanya. Dan Kel yang mendengar itu, dia pun lalu tertawa. Dan tidak lama Kel pun lalu mencium aroma dari tubuh Akane. Dan Kel tahu bahwa Akane ini memiliki aroma yang sama dengan Hakuto.
Lalu Kel bertanya kepada Akane, apakah Akane mengenal Hakuto? Tetapi Akane mendengar itu, dia pun tidak peduli sama sekali. Karena yang dipikirkan oleh Akane saat ini hanyalah harta karun yang dibawa oleh Kel. Dan di sini Kel pun lalu berpikir bahwa dia tidak bisa membuat keributan di sini. Karena jika dia ketahuan oleh para penjaga milik Belphegor, maka dia pasti akan dihukum. Lalu Kel bilang kepada Akane, jika Akane mengenal Hakuto, maka dia juga akan membunuh Akane suatu saat nanti. Lalu setelah itu, Kel pun langsung mencoba untuk melarikan diri menggunakan sihir labu teleportasi. Dan dalam sekejap, labu seukuran besar pun langsung menelan tubuh Kel. Sedangkan Akane yang melihat hal itu, dia pun berusaha untuk menghancurkan labu itu, tetapi sayangnya tidak berhasil. Dan dengan kesal, Akane pun berteriak kepada Kel bahwa Kel harus segera mengembalikan harta karunnya, karena harusnya harta itu adalah miliknya. Bahkan Akane juga bilang kepada Kel jika dia tidak akan pernah melupakan wajah Kel, dan dimanapun Kel berada, maka dia pasti akan menemukannya dan membunuhnya. Dan setelah itu, Kel pun akhirnya menghilang. Dan setelah Kel menghilang, Akane pun menjadi sangat kesal. Dan Akane pun langsung memutuskan untuk menelusuri lebih dalam lagi kantor keuangan milik Belphegor untuk mencari beberapa barang berharga lainnya, karena Akane tidak mau usahanya sia-sia. Tetapi tidak lama setelah itu, dia pun lalu merasakan gempa yang sangat besar. Dan Akane sangat yakin jika gempa itu berasal jauh di lantai atas. Dan Akane yang merasakan gempa ini, dia pun lalu mengingat kembali tentang kenangan mengerikan yang pernah dia alami. Dan kenangan itu adalah saat pertama kalinya dia dikalahkan. Dan dia sangat ingat dengan kekuatan yang bisa membuat guncangan sebesar ini. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.